Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 125. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Enam hari telah berlalu sementara Xiaoyan masih belum menyelesaikan pil pemulih jiwa Yin Yang miliknya. Hal ini membuat tatapan mata dari Xinlan dipenuhi dengan kegelisahan. Sementara Xiao Yixian sambil memandang Xinlan, dia pun mengatakan, pil obat level 7 tidak mudah disempurnakan dan secara alami hal itu akan memakan cukup banyak waktu. Selain itu, saat ini aku bisa merasakan energi pil yang ada di dalam kuali milik Xiaoyan menjadi semakin padat. Tidak lama lagi, kemungkinan pil itu akan segera terbentuk. Mendengar ucapan dari Xiao Yixian, Xinlan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan tiba-tiba saja, tatapan mata dari Xinlan dan juga Xiao Yixian melihat pada kuali milik Xiaoyan sambil berteriak, "Apa itu?" Karena saat ini, energi pil yang luar biasa padatnya telah berhasil keluar dari dalam kuali seperti gunung Merapi Tante Ernie. Xiao Yixian dengan raut wajah yang cukup gembira, dia pun mengatakan, apakah sebenarnya pilnya telah terbentuk? Sementara Xiaoyan sendiri secara perlahan membuka matanya dan dia melihat kuali yang ada di hadapannya dengan ekspresi cukup senang. Tiba-tiba saja, energi pil yang cukup agung yang dimuntahkan dari dalam kuali kini telah menembus lapisan kabut yang ada di tempat ini dan membuat awan di langit telah menjadi hitam karena hal itu berkumpul dan akan mengeluarkan sebuah petir pil. Ketika melihat pemandangan seperti ini, Xiaoyan berencana untuk kembali menggunakan boneka setan buminya menahan petir pil itu, dan dia ingin melihat apakah petir pil kali ini akan mampu mengupgrade kembali tubuh dari boneka setan bumi. Baru saja Xiaoyan berpikir seperti itu, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan pemandangan yang ada di langit. Karena saat ini, awan gelap yang ada di langit yang sebelumnya berputar-putar tiba-tiba saja menyebar dan petir pil tidak jadi terbentuk. Hal ini membuat Xiaoyan kebingungan lalu bertanya, kenapa petir pilnya menghilang dengan sendirinya? Semuanya hanya terdiam. Sementara Xinlan merenung sejenak sebelum akhirnya dia berkata, kakak Xiaoyan, kabut beracun yang ada di aliran dewa yang jatuh ini terlalu padat, dan mungkin karena uap racun itulah yang telah menutupi energi dari pil yang telah kau bentuk, dan hal itu membuat petir pil yang ada di langit gagal untuk menemukan targetnya. Akhirnya hanya bisa berhamburan dengan sendirinya. Mendengar ucapan dari Xinlan itu, Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya, dan sepertinya apa yang dikatakan Xinlan memanglah benar. Hal ini membuat Xiaoyan bergumam dengan cukup lirih, kali ini aku tidak beruntung. Namun waktuku terdesak dan aku tidak memiliki waktu untuk berurusan dengan petir pil kembali. Xiaoyan kemudian melambaikan tangannya dan sebuah pil kini telah tersedot keluar dari dalam kuali obat. Mata Xiaoyan memandangi pil ini sambil mengatakan, aku benar-benar berhasil membentuk pil jiwa kehidupan Yin dan juga Yang. Dengan hal ini, selanjutnya adalah penyempurnaan tubuh. Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan pun melambaikan tangannya untuk menyimpan kuali obat yang ada di hadapannya. Dan detik berikutnya, Xiaoyan juga telah mengeluarkan sebuah mayat dari dalam cincin penyimpanan. Dan itu merupakan mayat dari Yunsan dari sekte Yunlan. Karena Xiaoyan akan menggunakan tubuh dari Yunsan ini sebagai tubuh dari tetua Yao Tianhuo. Tanpa berlama-lama lagi, Xiaoyan mengeluarkan api hijaunya yang dalam sekejap saja melilit mayat dari Yunsan. Setelah itu, Xiaoyan melihat pada Tuan Yao sambil mengatakan, Tuan Yao, berikan aku seutas kekuatan spiritual milikmu. Mendengar hal ini, Tuan Yao pun tanpa basa-basi lagi mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan oleh Xiaoyan dimasukkan ke dalam tubuh dari mayat Yunsan. Setelah itu, Xiaoyan melemparkan pil jiwa kehidupan Yin Yang pada Tuan Yao sambil berkata, Tuan Yao, makanlah pil itu. Dan setelah aku memberikan isyarat, maka kau harus bergegas untuk segera masuk ke dalam tubuh ini. Tuan Yao Tianhuo pun hanya menganggukkan kepalanya dan dia akan menuruti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Tidak lama kemudian Xiaoyan juga mengeluarkan sebuah botol giok dari dalam cincin penyimpanan, karena itu merupakan darah esensi dari kalajengking naga racun langit. Sebuah energi yang cukup liar tiba-tiba saja merembes keluar darinya. Xiaoyan kemudian melambaikan tangan, dan darah esensi ini pun
segera memasuki tubuh dari mayat Yunsan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, mayat dari Yunsan kali ini telah mulai membusuk dengan cepat. Dan perubahan seperti ini membuat Xiaoyan masih tetap tenang. Xiaoyan kembali memfokuskan dirinya untuk mengendalikan api hijau yang tiba-tiba saja meningkatkan suhunya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, darah esensi pun kini telah mulai meresap ke dalamnya dan menyebar dengan cara yang cukup aneh. Daging putih pucat dari mayat Yunsan secara bertahap telah dipenuhi dengan kekuatan kehidupan karena penggabungan sempurna dari darah esensi tersebut. Dan tiba-tiba saja mayat dari Yunsan yang selama ini menutup matanya kini telah terbuka. Namun mata itu menunjukkan sebuah kekosongan karena belum terisi oleh jiwa seseorang. Xiaoyan kembali melihat pada Tuan Yao lalu mengatakan, "Tuan Yao, segeralah masuk ke dalam tubuh ini." Tanpa basa-basi lagi, Tuan Yao Tianhuo pun bergerak dan dia segera memasuki tubuh dari Yunsan secara perlahan. Xinlan dan juga Xiao Yixian yang melihat hal ini, raut wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan, kemudian berkata, apakah sebenarnya hal itu telah berhasil diselesaikan? Mendengar pertanyaan seperti ini, ekspresi serius pun telah muncul di raut wajah dari Xiaoyan. Dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, belum, karena Tuan Yao harus menanggung pembakaran api surgawi dan secara bertahap baru bisa mendapatkan kendali atas tubuh ini. Hanya dengan begitu, maka dia benar-benar akan dianggap berhasil, seolah telah dihidupkan kembali dari sebuah api. Namun jika Tuan Yao tidak berhasil menahan panasnya api surgawi ini, maka kemungkinan tubuh fisik dan juga jiwanya akan menderita pukulan yang fatal. Xiao Yixian, Xinlan, kalian berdua harus segera menuju pintu masuk dari lembah ini dan berjaga-jaga di sana. Boneka setan bumi juga akan pergi membantu kalian. Ingat, jangan biarkan siapapun untuk masuk ke dalam tempat ini. Xiao Yixian dan juga Xinlan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mereka segera pergi sesuai instruksi dari Xiaoyan, dan boneka setan bumi kini juga telah ikut di belakangnya. Xiaoyan kembali melihat pada mayat Yunsan yang telah dimasuki oleh jiwa dari Yao Tianhuo. Secara perlahan, Xiaoyan mengencangkan cengkraman tangannya sambil mengatakan, Tuan Yao, kau harus bisa bertahan. Dua hari telah berlalu. Ekspresi rasa sakit di wajah dari mayat itu kini telah berangsur-angsur menghilang. Dan sebuah aura perkasa yang tersembunyi juga secara diam-diam muncul dari dalam tubuh ini. Sementara di luar sana, tiba-tiba saja orang-orang dari lembah sungai es telah datang. Dan tetua Tianxi kali ini mengatakan, kabut racun dari aliran dewa yang jatuh benar-benar sangat padat. Bahkan hal itu telah mampu menyembunyikan aroma dari inti kalajengking naga. Namun, pada akhirnya kita masih menemukan keberadaan mereka. Xinlan dan juga Xiao Yixian yang berjaga di pintu masuk dari lembah ini terlihat cukup lega karena tidak ada sesuatu yang terjadi selama 2 hari ini. Namun tiba-tiba saja Xiao Yixian menoleh pada tempat tertentu dengan raut wajah yang cukup serius. Ketika melihat hal ini, Xinlan pun berkata, ada apa? Xiao Yixian kemudian mengatakan, orang-orang dari lembah sungai es, mereka telah datang. Dalam sekejap saja, raut wajah dari Xinlan kini telah berubah, dipenuhi dengan kepanikan. Dan setelah itu, ada suara dari orang tua yang telah muncul dari dalam kabut. Sebenarnya kau adalah gadis peracun yang menyedihkan, bukan? Ketika mendengar pertanyaan ini, Xiao Yixian memilih untuk diam. Namun ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius. Dirinya mempalkan tinju dan doki ungu abu-abu kini telah keluar dan berubah menjadi 2 ular sanca yang besar berkelok-kelok di sekitar tubuhnya. Setelah Xiao Yixian melakukan hal ini, sesosok orang tua pun menunjukkan diri dan keluar dari dalam kabut yang tebal. Kemunculannya ini juga diikuti oleh 3 tetua lainnya bersama dengan orang-orang dari lembah sungai es. Xiao Yixian kemudian berkata, dia memang ahli puncak kelas Dousong. Lembah sungai es benar-benar bersedia mengirimkan orang-orang yang sangat kuat. Mendengar ucapan dari Xiao Yixian, tetua Tianxi hanya bisa tertawa sambil mengatakan, tidak berlebihan jika aku orang tua ini yang turun tangan sendiri untuk mengejar gadis beracun yang menyedihkan. Selain itu, menurut aturan dari lembah sungai esku, mereka yang telah membunuh para tetua dari lembah sungai akan ditangkap dan dihukum mati.
Ketika melihat kemunculan dari orang tua yang membawa tongkat ini, raut wajah dari Xinlan pun berubah menjadi cukup pucat. Kemudian berkata, sebenarnya dia adalah tetua Tianxi dari lembah Sungai Es. Mendengar ucapan dari Xinlan, Xiao Yixian tampak terkejut, lalu mengatakan, tetua Tianxi. Karena sebenarnya Xiao Yixian pernah mendengar nama ini, dan orang tua itu merupakan orang yang cukup terkenal di wilayah Pil. Ada desas-desus mengatakan bahwa tetua Tianxi telah melatih kekuatan Sun Es hingga tahap puncaknya. Apalagi dia adalah orang yang sangat kejam di dalam pertempuran dan tidak segan-segan menggunakan kekuatan Sun Es ini untuk merubah musuhnya menjadi patung es. Tetua Tianxi kemudian menancapkan tongkatnya ke tanah sambil memandangi Xiao Yixian. Dia pun berkata, kenapa hanya kalian berdua? Aku ingat, sepertinya masih ada seorang pemuda dan juga tubuh spiritual yang memiliki kekuatan besar, bukan? Mintalah mereka untuk segera keluar, karena hari ini aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Jika tidak, maka akan cukup sulit bagiku untuk bertanggung jawab kepada kepala lembah. Mendengar ucapan dari tetua Tianxi, Xiao Yixian hanya tersenyum, lalu mengatakan, aku cukup khawatir kau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Xiao Yixian kemudian menoleh pada Xinlan sambil mengatakan, pergilah kau ke dalam lembah dan jaga Xiao Yan serta tetua Yao Tianhuo. Xinlan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan tanpa berpikir lebih banyak, dia pun segera pergi untuk kembali masuk ke dalam lembah dan memberikan penjagaan terhadap Xiao Yan. Ketika melihat hal ini, tetua Tianxi pun segera mengatakan, sepertinya mereka berdua telah bersembunyi di dalam lembah itu. Mungkinkah mereka telah terluka ketika bertarung melawan kalajengking naga racun langit terakhir kali? Ucapan itu membuat Xiao Yixian mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka bahwa orang tua ini menyadari pertempuran mereka melawan kalajengking naga racun langit. Salah seorang tetua yang berada di samping dari tetua Tianxi segera mengatakan, tetua Tianxi, serahkan saja gadis beracun ini pada kita dan kau bisa beristirahat sambil menonton. Tetua Tianxi sambil mengusap bekas luka yang ada di belakang telinganya. Dia pun menjawab, tidak perlu, karena aku orang tua ini cukup tertarik dengan gadis beracun yang menyedihkan ini. Aku tidak ingat kapan terakhir kali bertukar pukulan dengan orang yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Namun aku masih memiliki ingatan yang jelas tentang orang itu, dan hari ini izinkan aku untuk melihat kekuatan apa yang telah dicapai oleh gadis dengan tubuh racun ini. Ketika tetua itu pun hanya menganggukkan kepalanya. Sementara tetua Tianxi kembali berkata, kalian semuanya harus menjaga 4 sudut dari lembah ini dan jangan biarkan siapapun untuk bisa melarikan diri. Secara perlahan tubuh dari tetua Tianxi pun melayang ke langit, dan tatapan mata tajamnya melihat pada Xiao Yixian serta boneka setan bumi yang ada di sampingnya sambil mengatakan, selain dirimu, tidak akan ada orang lain yang hidup di dalam lembah ini. Mendengar ucapan dari tetua Tianxi, Xiao Yixian tanpa sadar mengencangkan tinjunya, dan dirinya kali ini berkata dengan cukup lirih, aku hanya bisa melakukan yang terbaik dan menunda waktu selama mungkin. Semoga Xiao Yan bisa meningkatkan kecepatan penggabungan dari tubuh tetua Yao Tianhuo. Tiba-tiba saja boneka setan bumi yang ada di samping dari Xiao Yixian kini telah melesat dengan cepat ke arah langit dan akan memberikan tinjuan pada tubuh dari tetua Tianxi. Sementara Xiao Yixian sendiri juga langsung menggerakkan doki ular yang ada di tangannya untuk memberikan serangan susulan pada orang tua itu. Di hadapan tinjuan dari boneka setan bumi yang telah meluncur ke arahnya, tetua Tianxi hanya bisa mengatakan, sebenarnya itu hanya sebuah boneka. Namun, boneka seperti ini tidak akan mampu melakukan apapun di hadapan puncak kelas Douzong. Tetua Tianxi pun melambaikan tangannya dan dia membentuk sebuah penghalang spasial yang tiba-tiba saja penghalang spasial itu pun dihantam oleh tinju dari boneka setan bumi dan membuatnya terpental dalam jarak yang cukup jauh. Segera setelah itu, tetua Tianxi melihat serangan yang diluncurkan oleh Xiao Yixian. Dia buru-buru menggerakkan telapak tangannya. Sebuah aura dingin kini telah melesat keluar dan kemudian meraih 2 ular piton ungu milik Xiao Yixian. Sambil tersenyum, tetua Tianxi pun menghancurkan 2 ular piton ungu milik Xiao Yixian itu.
Selanjutnya, sebuah telapak tangan yang besar kini kembali dilemparkan dan dalam sekejap saja akan mengenai tubuh dari Xiao Yixian. Ketika melihat serangan seperti ini, raut wajah dari Xiao Yixian pun segera berubah karena dia bisa merasakan udara yang sangat dingin dan membuat Xiao Yixian segera mengatakan sebenarnya itu adalah kekuatan Sun Es yang sangat kuat. Tanpa basa-basi lagi, Xiao Yixian mengeluarkan seluruh kekuatan dokinya dan membentuk sebuah perisai. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, serangan telapak tangan es yang besar kini menghantam pertahanan doki milik Xiao Yixian, dan itu segera menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Xiao Yixian pun tubuhnya dikirim terbang mundur sambil memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Pada saat tetua Tianxi akan kembali melakukan pergerakan dan mengejar Xiao Yixian, tiba-tiba saja boneka setan bumi kembali bangkit dan akan memberikan tinjuan pada tetua Tianxi. Hal ini membuat sang tetua cukup kaget dan dirinya juga langsung melemparkan tinjuan yang langsung berbenturan dengan tinju milik boneka setan bumi. Dalam benturan ini, tubuh dari boneka setan bumi kembali dikirim terbang mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. Tetua Tianxi yang masih melayang di udara, pandangan matanya melihat pada Xiao Yixian yang ada di bawah sana, kemudian berkata, apakah kekuatan kalian hanya seperti ini? Dirimu yang sekarang memang jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan pemilik tubuh racun yang terakhir kali telah kulawan. Patuhlah dan kembalilah bersamaku menuju lembah sungai es. Mungkin dirimu masih akan memiliki kesempatan untuk bisa bertahan hidup. Jika tidak, maka nasibmu tidak lebih baik daripada orang lain. Mendengar ucapan seperti ini, raut wajah dari Xiao Yixian berubah menjadi menegang dan dia juga menyeka jejak darah yang ada di sudut mulutnya. Xiao Yixian berpikir akan kembali membuka segel tubuh racun demi bisa melawan tetua Tianxi dan mengulur waktu untuk Xiaoyan. Sebelum Xiao Yixian membuka segel dari tubuh racunnya, tiba-tiba saja ada suara yang muncul dari dalam lembah. Aku pikir dirinya tidak perlu ikut menuju lembah sungai es, dan aliran dewa yang jatuh ini merupakan kuburan yang cukup bagus untuk mengubur tulang-tulang tua dari orang-orang lembah sungai es. Senyuman di raut wajah tetua Tianxi tiba-tiba saja menghilang ketika mendengar kata-kata ini dari dalam lembah. Dirinya kemudian menoleh dan bisa melihat dua sosok secara perlahan berjalan keluar dari dalam lembah itu. Tiba-tiba saja raut wajah dari tetua Tianxi berubah menjadi cukup jelek, yang kemudian dia berkata, seseorang di tahap Daosun. Xiaoyan yang baru saja muncul di tempat ini pun, dirinya segera mengangkat tubuh dari Xiao Yixian dan terlihat cukup marah ketika melihat sebercak darah dari sudut mulut Xiao Yixian itu. Selanjutnya, Xiaoyan pun tersenyum dengan bengis ke arah tetua Tianxi. Sementara Xiao Yixian sambil memandangi Xiaoyan, dia bertanya, apakah kau telah berhasil? Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan dia pun bertanya, apakah kondisimu baik-baik saja? Ditanya seperti itu oleh Xiaoyan, Xiao Yixian pun hanya menjawabnya, tenanglah, ini hanya beberapa luka kecil saja. Xiaoyan buru-buru memegang tangan dari Xiao Yixian dan dia memeriksa tubuh dari gadis cantik ini. Setelah itu, tatapan mata Xiaoyan kembali melihat pada tetua Tianxi sambil mengatakan, pukulan dari tetua benar-benar keterlaluan. Mendapatkan perkataan seperti ini dari Xiaoyan, ekspresi dari Tianxi pun berubah menjadi gelap dan juga serius. Segera setelah itu, pandangan matanya melihat pada Yao Tianhuo yang ada di samping Xiaoyan. Meski hingga detik ini, tetua Yao Tianhuo tidak mengatakan apapun, namun sebuah tekanan yang cukup mengerikan telah tersebar di dalam tubuhnya, dan bahkan tekanan seperti ini hanya bisa dirasakan oleh tetua Tianxi dari kepala lembah sungai es. Dia sangat yakin bahwa orang tua ini telah mencapai tahap Daosun. Tetua Tianxi kemudian berkata dengan lirih, penampilan dari orang ini seharusnya adalah tubuh spiritual saat itu. Ketika aku melihatnya pada cermin es, aku bisa merasakan bahwa dia hanya mencapai level 8 Daosong. Namun sekarang, kenapa tiba-tiba saja kekuatannya melonjak? Setelah bergumam seperti ini, tetua Tianxi pun melihat pada Yao Tianhuo sambil mengatakan, teman, kita bisa memilih untuk tidak melanjutkan masalah ini hanya karena dirimu telah membunuh
para tetua dari lembah sungai es dan lembah sungai esku akan melepaskan kalian. Mudah-mudahan hal itu membuat kalian senang karena lembah sungai es telah memberikan wajahnya pada kalian. Mendengar ucapan seperti ini, Yao Tianhuo pun hanya membelai janggutnya sambil mengatakan, aku tidak kenal dengan kepala lembah sungai es kalian, dan aku tidak berpikir untuk menerima wajah apapun dari lembah sungai es. Mendengar ucapan seperti ini, raut wajah dari Tianxi pun segera berubah, dipenuhi dengan kengerian. Sementara tiga tetua lainnya yang ada di belakang Tianxi, tatapan mata mereka semuanya dipenuhi dengan keterkejutan, lalu mengatakan, seorang ahli Dousun, bagaimana mungkin kelompok ini memiliki ahli pada tingkat seperti itu? Sambil memandangi kelompok dari Tianxi, Yao Tianhuo pun tersenyum, kemudian mengatakan, aku orang tua ini menyadari bahwa kalian bukanlah orang yang baik, dan aku juga merupakan orang yang akan membalas dendam terhadap mereka yang telah menyinggungku. Karena dirimu telah melukai seseorang dari kelompok kita, maka secara alami kalian harus membayar harga untuk luka ini. Yao Tianhuo menoleh pada Xiaoyan sambil mengatakan, Xiaoyan, serahkan saja orang itu padaku. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, karena lembah sungai es bermaksud memberikan hadiah, maka kita harus menerimanya. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Yao Tianhuo pun tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Sementara tatapan mata dari Tianxi telah berubah menjadi cukup gelap. Ketika melihat situasinya telah berubah, dirinya kemudian menancapkan tongkat yang ada di tangannya ke tanah sambil berkata, teman, apakah kau benar-benar ingin menjadi musuh dari lembah sungai es? Jangan berpikir bahwa dirimu tidak takut hanya karena kau adalah seorang elit Dousun. Lembah sungai es kita tidak pernah takut kepada siapapun. Mendengar ucapan dari Tianxi itu, Yao Tianhuo pun sedikit mengeluarkan aura dari dalam tubuhnya dan membuat ruang yang ada di sekitar tempat ini menjadi berfluktuasi. Bahkan bebatuan kini telah langsung hancur dalam sekejap saja. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Yao Tianhuo itu membuat orang-orang dari lembah sungai es, termasuk Tianxi, menjadi ketakutan. Dan dirinya buru-buru berteriak, semuanya, dengarkan aku. Bentuk formasi mendalam misterius naga yang kuat. Mendengar perintah seperti ini, seluruh orang dari lembah sungai es yang telah hadir tanpa basa-basi lagi segera membentuk segel di tangannya sambil mengeluarkan darah esensi, dan itu segera membentuk formasi misterius yang besar di langit, di mana Tianxi adalah orang yang menjadi pusat dari formasi ini. Dirinya buru-buru menggigit ujung jari dan mengeluarkan darah esensi serta melebarkan mulutnya yang membuat sebuah uap putih yang cukup dingin kini telah keluar dari dalam tubuh tetua Tianxi, dan hal itu segera dimasukkan ke dalam formasi besar yang ada di langit. Tianxi melakukan hal ini sambil mengatakan, formasi mendalam misterius naga yang kuat, persembahan darah, memanggil naga yang mendalam. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, raut wajah dari tetua Tianxi dan juga semua orang dari lembah sungai es yang telah hadir ini menjadi sangat pucat setelah kemunculan naga es raksasa dari dalam formasi besar itu. Sementara Xiaoyan ketika melihat pemandangan seperti ini hanya bisa mengernyitkan dahinya sambil berkata, orang-orang dari lembah sungai es memang memiliki formasi misterius yang benar-benar kuat. Namun sepertinya mereka juga harus membayar harga yang sangat mahal ketika menggunakan formasi seperti ini. Naga es raksasa yang melayang di langit melihat kelompok Xiaoyan dengan tatapan meremehkan seperti seekor semut. Sementara tetua Tianxi memiliki kepercayaan diri yang besar bisa mengalahkan kelompok Xiaoyan dengan naga es ini, yang hal itu membuat dia mengatakan, teman, jika kau mundur sekarang juga maka lembah sungai es masih akan memandangmu sebagai tamu kehormatan. Sambil tersenyum, dia pun mengatakan, kau hanya memberikan gertakan saja. Sebuah kilatan yang dingin kini telah muncul dalam tatapan mata tetua Tianxi, lalu berkata, karena kau menolak kebaikan dari kita, maka rasakanlah sebuah petaka yang akan mengenai diri kalian sendiri. Pergilah. Setelah mengatakan hal ini, naga es raksasa pun melebarkan mulutnya dan kemudian mengeluarkan aura naga yang melesat. Bahkan hal itu menyebabkan suhu yang ada di tempat ini menjadi sangat dingin, dan udara kosong juga telah berubah menjadi serpihan-serpihan es. Ketika melihat serangan seperti ini, jari dari Yao Tianhuo pun digerakkan untuk memotong ruang kosong yang ada di hadapannya. Dalam sekejap,
ruang kosong itu pun terkoyak dan sebuah retakan spasial yang besar kini telah muncul. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, aura naga itu pun tersedot masuk ke dalam retakan spasial ini. Detik berikutnya, Yao Tianhuo pun kembali menutup ruang kosong. Dia mengarahkan tangannya pada naga es raksasa sambil berkata, "Pencekik spasial." Seluruh ruang yang ada sekitar naga es raksasa kini telah mulai berfluktuasi, dan hal itu mengikat erat tubuh dari naga es raksasa tersebut. Dan tubuh naga raksasa ini secara paksa telah terkoyak akibat kekuatan spasial yang ditunjukkan oleh tetua Yao Tianhuo. Tidak lama kemudian, tubuh dari naga es raksasa itu pun segera hancur berkeping-keping dan hanya menyisakan kepalanya. Tetua Yao Tianhuo melakukan pergerakan, dia langsung menghilang, yang kemudian muncul di hadapan dari kepala naga es raksasa. Setelah itu telapak tangannya memegang kepala dari naga es raksasa ini, yang dalam sekejap saja kepala naga es raksasa kini telah menunjukkan banyak retakan. Sebelum akhirnya hal itu telah hancur berkeping-keping dan berubah menjadi serpihan es. Tetua Yao Tianhuo melihat pada kelompok dari Tianxi sambil berkata, melempar telur pada sebuah batu, sungguh kekuatan yang lemah. Di sisi lain, tetua Tianxi dan juga yang lainnya kini langsung memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya setelah naga es raksasa itu dihancurkan. Hal ini membuat tatapan mata mereka semuanya dipenuhi dengan ketakutan, lalu berkata, seorang elit Daosun memang sangat menakutkan. Tubuh dari tetua Tianxi dan juga seluruh orang dari lembah sungai es kini mulai berjatuhan dari udara. Beberapa murid yang tidak bisa bertahan, mereka langsung jatuh pingsan. Sementara sebuah kejutan kini telah melonjak dalam tatapan mata tetua Tianxi. Sambil menstabilkan tubuhnya, dia pun berkata, kontrol kekuatan spasial orang ini telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan dia tidak tampak seperti seseorang yang baru saja maju ke kelas Daosun. Lembah sungai es kita telah salah membuat perhitungan tentang masalah hari ini. Dengan adanya orang ini yang melindungi gadis racun yang menyedihkan, sangat mustahil bagi diriku untuk bisa menangkap mereka sendirian. Aku harus segera kembali dan memberitahukan pada kepala lembah tentang masalah ini. Setelah berkata seperti itu, sebuah kekuatan ini telah muncul dalam tinjuan dari tetua Tianxi, yang kemudian dia menghantam ruang udara kosong di belakangnya. Dalam sekejap saja, sebuah terowongan spasial kini telah terbentuk. Tetua Tianxi kemudian mengeluarkan kekuatan hisap dari tangannya, dan hal itu segera menyedot 3 tubuh tetua yang tidak jauh darinya. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan pun buru-buru berteriak, "Jangan biarkan dia kabur!" Tangan dari Yao Tianhuo kini telah diarahkan pada terowongan spasial sebelum akhirnya dia mengepalkannya dengan kejam. Riak kekuatan yang tidak terlihat pun menyebar dan dalam sekejap saja menghancurkan terowongan spasial itu. Hal ini membuat raut wajah dari tetua Tianxi telah berubah menjadi sangat jelek ketika terowongan spasialnya dihancurkan dengan sangat mudah oleh Yao Tianhuo. Detik berikutnya, dengan menggunakan telapak tangannya, tetua Tianxi menghantam punggung dari salah satu tetua dan mengirimkannya terbang menuju Yao Tianhuo. Sebuah kekuatan tersembunyi yang ditempatkan oleh tetua Tianxi pada tubuh salah satu tetua ini tiba-tiba saja meledak, dan hawa dingin yang cukup mengerikan sekarang telah menyebar di seluruh tempat ini. Ketika melihat ledakan seperti itu, Yao Tianhuo pun melambaikan tangannya dan pelindung spasial langsung menyegel supaya kekuatan dingin itu tidak menyebar. Yao Tianhuo tidak menyangka bahwa Tianxi benar-benar kejam. Bisa-bisanya dia mengorbankan salah seorang tetua supaya dirinya sendiri bisa melarikan diri. Saat melihat bahwa ledakan pertama tidak menimbulkan efek apapun, Tianxi kembali memberikan segel pada tubuh 2 tetua lainnya dan mengirimkan terbang pada Yao Tianhuo. Tubuh 2 tetua itu pun juga langsung meledak dan gelombang energi dingin mulai menyebar ke seluruh tempat ini. Bahkan hal itu membuat segel spasial yang telah dibentuk oleh tetua Yao Tianhuo menjadi bergejolak. Semua murid-murid dari lembah sungai es yang terkena gelombang dingin ini, mereka telah berubah menjadi patung es. Sementara tetua Tianxi sendiri kembali membentuk terowongan spasial dan tubuhnya kini bergerak cepat untuk masuk ke dalam terowongan spasial tersebut sambil berkata, "Ini adalah dunia yang kecil dan kita akan bertemu kembali. Masalah hari ini
belum selesai dan kalian semuanya harus menunggu untuk dibunuh oleh pimpinan lembah sungai es. Setelah berkata seperti ini, tubuh dari tetua Tianxi benar-benar menghilang dan terowongan spasial itu juga menghilang. Yao Tianhuo hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dia tidak berdaya untuk melakukan pengejaran. Apalagi Yao Tianhuo juga tidak menyangka bahwa Tianxi adalah orang yang benar-benar kejam. Dia rela mengorbankan rekannya sendiri untuk bisa melarikan diri dari tempat ini. Sementara Xiao Yixian hanya bisa berkata dengan lembut, sebenarnya orang itu berhasil melarikan diri. Xiao Yan hanya menganggukkan kepalanya dengan sedikit penyesalan, yang akhirnya dia melirik pada Yao Tianhuo yang ada di udara sambil berkata, Tuan Yao baru saja mendapatkan tubuh fisiknya meskipun kekuatan spiritualnya telah diperkuat. Namun Doki di dalam tubuh fisik ini belum sepenuhnya pulih dalam waktu yang singkat. Dan dia hanya mengandalkan kekuatan spiritualnya di dalam pertarungan sebelumnya. Jika Tuan Yao bisa menggunakan kekuatan Doki, maka kemungkinan besar Tianxi tidak akan pernah bisa melarikan diri dari tempat ini. Yao Tianhuo yang ada di udara pun menghilang, kemudian muncul di samping dari Xiao Yan sambil berkata, aku bisa saja menghancurkan terowongan spasial. Namun orang tua itu benar-benar terlalu kejam. Bisa-bisanya dia menggunakan 3 tubuh dari seorang Dosong menjadi sebuah bom untuk memberikan serangan yang sangat menakutkan. Xiao Yan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan dia pun berkata, sudahlah, tidak apa-apa selama kita bisa menakuti orang-orang itu. Dan kita untuk saat ini tidak bisa bertarung melawan lembah sungai es. Kita harus menemukan sebuah tempat yang lebih rahasia untuk membantu menyelesaikan masalah dari tubuh racun Xiao Yixian. Begitu dia bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh racunnya, maka lembah sungai es akan berpikir 2 kali ketika akan menyentuh kita. Mendengar ucapan dari Xiao Yan, Yao Tianhuo hanya bisa menganggukkan kepalanya. Meskipun dia saat ini sudah memiliki tubuh fisik, namun kekuatannya belum mencapai tahap Daosun. Dan Yao Tianhuo membutuhkan beberapa waktu untuk memulihkan kekuatan tersebut serta terbiasa dengan tubuh barunya ini. Barulah setelah itu, Yao Tianhuo akan benar-benar disebut sebagai Daosun sejati. Sambil membelah janggutnya, Yao Tianhuo pun berkata, Xiao Yan, karena kau adalah pemimpinnya, maka kita akan mengikuti kemanapun kau pergi. Dan aku orang tua ini akan membalas budimu karena telah membantuku mendapatkan tubuh fisik kembali. Xiao Yan hanya tersenyum. Dia merenung sejenak kemudian mengatakan, karena Tianxi telah melarikan diri, kemungkinan lembah sungai es akan segera mengetahui tentang apa yang terjadi di tempat ini. Oleh karenanya, kemungkinan besar kita tidak bisa tinggal lagi di aliran dewa yang jatuh. Terlebih lagi, tempat ini juga bukan tempat yang cocok untuk menyelesaikan masalah tubuh racun dari Xiao Yixian. Kabut racun yang ada di tempat ini terlalu padat. Jika tubuh racun menyedihkan memberikan serangan balasan, maka kita akan berakhir dengan masalah yang tidak bisa diprediksi. Oleh karenanya, kita harus mencari tempat yang dipenuhi dengan cahaya dan juga panas. Tempat semacam itu akan mampu menekan tubuh racun yang menyedihkan dan meningkatkan peluang keberhasilan dari pengendalian tubuh racun milik Xiao Yixian. Yao Tianhuo dan juga Xiao Yixian hanya merenung sambil berkata, sebuah tempat dengan cahaya dan juga panas. Tidak mudah menemukan tempat seperti itu di wilayah Pil ini. Ketika semua orang di dalam kebingungan, tiba-tiba saja Xinlan berkata, aku tahu tempat yang penuh dengan cahaya dan juga panas. Mendengar hal ini, ekspresi raut wajah Xiao Yan dipenuhi kegembiraan, kemudian bertanya, di mana itu? Xinlan pun dengan lembut mengatakan, di kota Ye. Klan Ye milikku memiliki sebuah tempat unik yang disebut dengan altar kuno, api matahari. Sinar matahari yang ada di langit pada siang hari akan berkumpul di tempat itu, dan ada sebuah lubang di bawah altar kuno ini yang telah menjulur jauh ke bawah tanah. Dan kadang-kadang sebuah bibit api akan keluar dari lubang itu. Ketika bibit api ini bersentuhan dengan sinar matahari, maka hal ini akan berubah menjadi sebuah api yang unik. Dan klan Yeku menyebutnya sebagai api matahari. Mungkin api matahari ini tidak bisa dikatakan sebagai api surgawi, namun hal itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan api binatang biasa. Beberapa leluhur dari klan Ye sering menggunakan api matahari ini
untuk meningkatkan keberhasilan di dalam penyempurnaan pil mereka. Namun sayangnya, api matahari ini tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, karena itu akan segera menyebar. Meski begitu, api matahari ini cukup menggoda, dan ada beberapa faksi yang tidak diketahui sebenarnya mendambakan kota Y, karena mereka semuanya mengejar altar kuno api matahari. Mendengar hal ini, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia merasa bahwa kemunculan dari api matahari ini cukup mirip dengan kelahiran api surgawi. Tidak heran, hal itu disebut sebagai harta karun dari klan Y. Sambil melihat pada Xinlan, Xiaoyan pun berkata, "Berdasarkan apa yang kau katakan, altar kuno dari api matahari ini seharusnya menjadi tempat terlarang bagi klan Y milikmu. Apakah mereka benar-benar ingin meminjamkannya padaku?" Xinlan hanya tertawa, kemudian dia mengatakan, "Kakak Xiaoyan, mereka sebelumnya telah menyinggung dirimu terakhir kali ketika mereka tidak mengetahui tentang identitas aslimu. Jika kau pergi sekali lagi, maka aku bisa menjamin bahwa mereka tidak akan berani menyinggung dirimu." Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia berkata, "Semoga saja yang kau katakan itu benar. Jika aku bisa menyelesaikan tubuh racun dari Xiao Yuxian, maka aku akan memberikan yang terbaik untuk membantu memecahkan masalah dari klan Y milikmu." Sebuah kegembiraan kini telah muncul di raut wajah dari Xinlan ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan. Hal ini membuat Xinlan segera mengatakan, "Kakak Xiaoyan, kamu bisa percaya padaku tentang masalah ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan benar-benar mampu menyelesaikan masalah dari tubuh racun milik Xiao Yuxian di altar kuno api matahari milik klan Y dari Xinlan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.